Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Febriantiha, kelas 11 TKJ 2, akan mempresentasikan materi tentang routing. Routing IP adalah proses pengiriman data dari satu host dalam network ke host dalam network yang lain melalui router. Router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan lainnya dapat saling berkomunikasi. Routing tabel hanya memberikan informasi, sedangkan routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing tabel. Berdasarkan pemetaan, router atau routing terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Static Routing Protocol. Static routing adalah pembuat atau pengupdatean routing tabel secara manual. Static routing tidak akan mengubah informasi yang ada dari tabel routing secara otomatis, sehingga administrator harus merubah secara manual apabila topologi jaringan berubah. Beberapa kelebihan dari static routing yaitu pemeliharaan bandwidth, karena pengupdatean informasi router membutuhkan broadcast yang terus-menerus. Lalu keamanan network, karena static routing hanya mengandung informasi yang telah dimasukkan secara manual. Beberapa kekurangan dari static routing yaitu tidak ada toleransi kesalahan. Jika suatu router down, maka static tidak akan memperbarui informasi dan tidak akan menginformasikan ke router yang lain. Dan yang terakhir yaitu pengembangan network. Jika suatu network ditambah atau dipindahkan, maka static routing harus diperbarui oleh administrator. Stub network adalah pencapaian network tujuan hanya dengan melalui satu jalur. Yang kedua yaitu Default Routing Protocol. Default route adalah sebuah route yang dianggap cocok dengan semua IP tujuan. Ketika IP address tujuan dari sebuah paket tidak ada atau tidak ditemukan dalam routing tabel, maka router akan menggunakan default route untuk memforward paket tersebut. Default route berfungsi ketika hanya ada satu jalur di sebuah network. Yang ketiga yaitu Dynamic Routing Protocol. Dynamic routing adalah cara yang digunakan untuk melepaskan kewajiban dalam mengisi masukan-masukan ke tabel routing. Pada jaringan yang menggunakan banyak router, dynamic routing merupakan metode yang paling umum digunakan karena kita dapat mengkonfigurasi seminimal mungkin. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi tabel routing. Dengan cara ini, router-router dapat mengetahui jaringan yang terakhir dan dapat meneruskan datagram ke arah yang benar. Beberapa routing dinamik untuk IP yang sering digunakan. Yang pertama yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua, Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga, Open Shortest Path First. Yang keempat, Exchange Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir yaitu Exterior Gateway Protocol. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.